Ingat sekecil apapun kebajikan bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Jadi bisa ngaji, ingat kurnia Allah Ta'ala. Nggak sembarang bisa ngaji. Berulang-ulang saya sampaikan dari dulu pun. Walaupun orang yang jumpa dengan Rasulullah, melihat bercakap dengan Nabi, melihat mujizat segala macam, yang beriman, yang tidak, betul kan? Kalau gitu kita yang ada di pilihan Allah Ta'ala semua ini. Dipilih Allah Ta'ala ini, syukurilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam akun al-halazati lika walakin padata alallahi karimus satar. Dan jika tiada aku ahli bagi demikian, kalau aku bukan ahli demikian gitu ya, itu, dan tetapi aku berpegang atas Allah Tuhan yang amat murah dan yang amat menutupi akan segala kesalahan hambanya, ya. Ayu fakati ashaba mujada Sayyidina Muhammad Muhtar Nahtar, ya, Muhammad Nahtar, bahwa diberi kuasa kandaku bagi kebenaran dengan kemegahan penghulu kami Muhammad yang pilihan. Wasama itu Darussamin fil i'tiqadil mu'min, dan aku namakan akan dia Darussamin pada menyatakan i'tiqad orang yang mukmin. Wa arjahullahu subhanahu wa ta'ala taufiqahu wa lam yaj'alu subahu hadaitu ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zahairu tatili li yaumil ma'ab. Dan aku harap akan Allah subhanahu wa ta'ala taufik, dan bahwa dijadikanlah pahalanya hadiah kepada ruh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa dijadikanlah pertaruhan bagi hari kembali, yaitu hari kiamat. Ini nanti bakal pertaruhan, ya. Sekarang kesempatan kita belajar ilmu tauhid untuk sampai hari kiamat nanti. Ujian kita mati. Nah, untuk kesana deh, etikat. Awas-awas, ya. Semakin orang lalai dengan agama, kita jangan, ya. Semakin kuat kita beragama. Wa ma taufiqa illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilahi anabaya, dan tiada kuasaku melainkan dengan Allah atasnya berserahku, dan kepadanya lah kembali aku. Wa haza alam suruhi fil iqadi musta'ilan yafdalu karimu wahab. Dan inilah kitab, inilah ketika masuklah aku kepada maksud hal keadaannya minta tolong dengan anugerah Tuhan yang amat murah lagi amat memberi kurnianya kepada segala hambanya. Muqaddimah qala Almatil Syekh Ahmad bin Muhammad Suhaimi. Inilah Muhammad Suhaimi, ini Imam Tauhid, ya. Ini satu mukadimah yang telah berkatalah alamat Syekh Ahmad bin Muhammad Suhaimi pada Sarah Hudhuda. Kalau dari kitab Arabnya namanya Sarah Hudhuda. Wada baril liman arda hawadi bil ilmu ala waja'a ila kamal au ya'rifu bidatul muhtadi al-mubadi atamraya, dan tak dapat tiada bagi orang yang berkendak masuk
bicara ilmu atas jalan yang sempurna, bahwa diketahuinya dahulunya itu akan mubadi yang 10 ini. Tak bisa tidak ya. Kalau kita mau belajar ilmu tauhid ini, mesti kita masuk kepada mubadi yang 10. Apa mubadi yang 10 itu? Hadahu wa mudu'i an waradaiha wa asmahu wa na niyama wa hakmahu wa maksudi mu'as qada idahi faqa idanahu wa tasbatahu. Tandanya satu mubadi 10 itu ya, dan sifat pengantarnya, dan yang jadi mengantarkan dia, dan namanya, dan kesudahannya, dan hukumnya, dan maksudnya, dan tempat ambilnya dari mana, dan kaidahnya, dan nisbahnya. Inilah dinamakan mubadi yang 10 perkara itu. Itulah 10. Nisbah itu apa maksudnya? Nisbah diambil banding lah, ambil banding nisbah kepada ini kok gini ya, nisbah ayahnya lah gitu ya. Kelakuan orang tua ini ikut ya, nisbah kepada orang tua itu ngambil keturunannya gitu ya. Pintar kalian ini adalah nisbah kepada orang tuanya, pintar kali ya, gitu. Maka had ilmu usuluddin ini yang maksud kita kepadanya. Inilah maksud tujuan kita ini ya, ilmu usuluddin. Itulah maksudnya. Alamu bil aqaidil badiyati sa'atu an abdalatul yakini niyah. Itu ilmu dengan beberapa aqaid. Ilmu dengan beberapa aqaid dengan simpulan ya. Yang seagama, yang tertib, yang tertentu daripada beberapa dalil yang yakin. Inilah kalau kita udah rusamin panjang ceritanya ya. Kalau sepada 20 kan enggak ya, panjang, pelan-pelan diceritakannya. Jadi kalau nggak belajar sepada 20 nggak pening bikin ini. Tapi kalau belajar sepada 20 udah ngerti lah kita, oh sini maksudnya dia. Bangsa agama yang tertib, tertentu, dan beberapa dalil yang yakin, dalil yang yakin ya. Dan maudu'nya itu zat Allah Ta'ala dan zat segala anbiya-nya yang kita bicarakan, dan zat Allah Ta'ala dan zat segala rasulnya, daripada segala sekira-kira yang kita bicarakan daripada barang yang wajib baginya. Tujuannya apa? Yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib bagi Rasul, itu tujuannya ya. Dan yang mustahil dan yang harus. Mesti tahu kita dulu ke sana. Makanya kalau dalam sifat 20 pendek aja ceritanya, hukum akli 3, wajib, mustahil, harus, dah gitu ya. Ini enggak diterang aja dulu. Nah, apa tujuannya? Supaya kita mengetahui apa yang wajib bagi Allah dan Rasul, ada di mustahil dan yang harus gitu. Dan wadahnya apa? Wadah itu cabangnya ya. Ya, ini pertama-tama orang yang menghantarkan dia itu yaitu Abu Hasan Asy'ari. Siapa yang pertama-tama membuat sifat apa 20 nih, bahasa tauhid ini? Abu Hasan Asy'ari. Dan adalah ceritanya adalah Abu Hasim Jabai, guru Abu Hasan. Namanya siapa? Abu Hasim Jabai, guru Abu Hasan Asy'ari ya. Lagi bapak tirinya, suami ibunya, siapa? Abu Hasan Asy'ari ini ya. Dan tinggal mengikutlah barang yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah. Jadi dia ini mengambil dari ilmu Mu'tazilah 40 tahun lamanya. Kemudian maka melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tidurnya, mimpi dia ya. 3 kali dia mimpi sama Nabi. Berkata ia baginya pada tiap-tiap kalinya. Itulah kalau cara Allah Ta'ala menyelamatkan seorang. Tadi dia Abu Hasan Asy'ari ini ikut Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu orang tergelincir ya.
Dan ikut bapaknya. Bapaknya ini bapak tiri dari suami dari ibu tirinya gitu. Namanya kalau kan. Iya, itu 40 tahun namanya udah. Jadi itu Mu'tazilah itu artinya Tuhan semata-mata. Bukan, orang tergelincir, salah paham. Mu'tazilah orang-orang yang tergelincir. Itu makanya bahaya kali kita kalau baca Al-Quran aja. Memang Nabi mengatakan kalau kalian pegang dua macam ini kalian nggak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan ahli kita. Itu pertanyaannya. Kalau nggak ahli kita sesat lah jadinya. Nah, Mu'tazilah itu orang tergelincir itu, dipahami dari tafsir Al-Quran itu. Bukan mudah itu. Karena keluar Imam Asy'ari atau Maturidi, Imam Tauhid menjelaskannya ini. Jadi kita ini udah enak kali macam makan pisang udah terkupas, tinggal makan aja. Gak usah baca tingkah lagi lah udah ya. Panjang cerita itu, orang tergelincir itu gitu. Kalau dalam Al-Quran, kalau kita pegangkan aja Al-Quran tadi, sama hadis, kalau kita nggak ahlinya, kita nanti berpikir sendiri. Maka Nabi udah pesan. Memang bilang Nabi kalau kamu nggak mau sesat pegang Al-Quran dan hadis, betul. Kita ahli bukan. Nah, kalau bukan serahkan sama sana. Karena bahaya nanti, serahkan sama yang ahlinya ya. Sebagai contoh dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rahman arsistawa. Allah Ta'ala yang bernama Rahman itu bersemayam di aras. Nah, coba paham ya? Allah Ta'ala yang bernama Rahman itu bersemayam di aras. Kalau itu Tuhan di atas, itu ada yang luar biasa. Itu tergelincir. Terserah yang di atas. Kalau di atas kata Allah Ta'ala di atas, kafir lah. Karena Allah tidak bertempat. Nah, itu salah satu contoh Pak Nabi. Banyak lagi yang lain. Maka tergelincir orang Mu'tazilah ini. Kalau namanya Ar-Rahman arsistawa, Allah Ta'ala bernama Rahman itu bersemayam di aras. Bersemayam, menurut paham kita cuma bersemayam. Punya istana, duduk ya, gitu. Ada bentuknya. Kafir jadi kan, udah bertempat di kafir. Jadi kalau tanya ahli tafsir apa sih maksudnya ini? Ah, ini baru tanya. Nanti di situ terangkan ini. Apa maksud ayat itu? Ar-Rahman arsistawa. Aras itu ya dibandingkan sama kursi dibandingkan dengan dunia ini itu tempat ya. Kursi itu satu tempat, aras itu satu tempat. Kursi itu kalau dibandingkan dunia ini, kira-kira dunia ini seperti cincin disampaikan ke lapangan bola. Kecil sekali. Lapangan bola itu kursi itu. Dibandingkan kursi dengan aras, kursi itu seperti cincin ditampakkan ke lapangan bola. Berapa besar aras itu? Nah, jadi nafsirkannya apa? Walaupun segitu dalam kuasa Allah Ta'ala, Allah punya semua itu. Nah, gitu. Kan beda kan? Dengan baca ayat dengan ahli tafsir yang mengatakan Ar-Rahman arsistawa Allah bersemayam itu bersemayam di aras. Bersemayam itu maksudnya dia punya, milik dia. Jadi besarnya aras itu tidak ambil bandingannya ya. Nah, kepada ahlinya lah kita ahli tafsir dan nerangkan. Nah gitu. Banyak lagi tuh Pak Nabi dalam Al-Quran ya. Allah Ta'ala itu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi orang tergelincir ini sempat duduk Pak Nabi. Jadi kalau itu Tuhan itu ada di sini, ada lah kita. Al-Quran ini, bahasa Allah itu dekat, lebih dekat urat leher. Kalau di sini, banyaklah Tuhan itu ini ya. Kalau nggak ahli tafsir, apa maksud dekat tuh? Nah, ilmunya, kudratnya semua lebih dekat dari. Nah, baru paham kita, oh gitu. Nah, nggak payah lah kan. Makanya Syekh Jenar itu dipancung dia sudahannya itu, gara-gara itu. Ya ada lah gitu. Jadi banyak Tuhan tuh. Maka dia pun diundang sama 9 wali itu. Ini bahaya dia nih, ajaran dia nih bahaya ya. Syekh Jenar dipanggil lah dia. Tuhan, dipanggil para wali nunggu. Itu riwayatnya kan. Tuan Syekh Jenar dipanggil. Syekh Jenar nggak ada. Yang ada Allah Ta'ala. La mawjudun illallah ya. Tak ada yang mawjud selain Allah Ta'ala. Nanti Pak Nabi jumpa orang kayak gini tuh. Yang ada yang Allah Ta'ala ini dari Al-Quran. La mawjudun illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah Ta'ala. Kalau nggak belajar tafsir kita gimana ini? Jadi kata Syekh Jenar nggak ada, yang ada Allah Ta'ala gitu. Pulanglah utusan tadi bilang sama para wali, katanya Syekh Jenar nggak ada, yang ada Allah Ta'ala.
Nah, panggil bilang Allah Ta'ala diundang datang. Allah Ta'ala nggak ada, yang ada saya dinar gitu ya. Pahala wali ini dipanggil tuh bilang saya dinar dan Allah Ta'ala dipanggil. Nah, baru datang ya. Nggak jalan ya, dari bawah tanah dia jalan. Kalau orang Jawa bilang sakti mandraguna ya. Sunan Kalijaga, maunya kalian dengar cerita ini? Kalau nggak mau kalian tidur nanti nih. Kalau berhaji supaya tahu ilmu itu, maksudnya ini kan mubaris dasar sifat 20. Kalau Sunan Kalijaga dia bisa jalan di tanah, kenapa aku tidak? Tauhidnya kuat kan? Maka kita hidup ini pun kalau tauhid kita nggak kuat, payah kita menjalankan kehidupan ini. Itu makanya dalam Darus Salam terangnya saya detail-detailnya. Jalan juga deh bawah tanah dia. Nah, saya sidar pula hebat di hadap pula orang sakti macam aku juga bisa jalan di bawah ya kan. Kalau Sunan Kalijaga nggak ada masalah apa-apa. Nah, baru cuma sama para wali benar kata ya. Nah, kan dipancung orang bikin sesat manusia nanti ya. Coba nggak sesat manusia, Allah Ta'ala ada lebih dekat dari daerah. Pak. Entah apa bayangkan ya kan. Coba kita baca kitab tauhid yang terlintas di hati kita pun bukan, apalagi di atas terlintas saja pun bukan. Masih Allah dari segala yang ada ini ya. Muhalafatul lil hadis. Bahasa Allah yang sekarang yang ada ini nggak akan pernah bisa serupa. Tertanam itu di hati. Ini memang belajar ilmu tauhid kita masih banyak berpikir. Itu bagaimana dalam ilmu tauhid kita tidak wajib taklid. Wajib iman. Kalau fikih wajib taklid. Apa taklid itu, Heri? Hah? Mengikut. Taklid itu mengikut. Hah? Dalam ilmu fikih kita wajib mengikut kepada imam yang 4 itulah. Mana pun jadi. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i ya. Wajib ngikut. Karena orang tuh yang ahlinya masalah fikih ini. Kalau masalah tauhid enggak boleh ngikut. Mesti kita sendiri meyakinkan. Yakinnya ada Allah Ta'ala itu. Kita sendiri berani kita dihadapkan kemanapun. Aku wajib guna belajar ini. Tapi 100% enggak pernah sompel. Untuk apa kita kaji? Supaya memudahkan jalan ini, jalankan hidup ini. Kalau udah tauhid masuk enggak ada stres, enggak ada suntuk, enggak ada merasa kesunyian ya. Betul. Sunyi kali hidup ini ada gitu. Enggak ada lagi. Itu dibilang Rasulullah sama Abu Bakar. Abu Bakar, kalau kita berdua ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Kalau kita sendiri ada yang kedua, kan gitu. Ada masalah enggak ada. Cuman dasarnya kita mesti tahu dulu sifat 20 ini. Tauhid ini. Sehingga betul-betul yakin ya. Sama ada kerja atau tidak kerja. Kuasa atau kasih rezekinya? Kuasa. Samanya berdoa atau tidak berdoa ya. Kadang-kadang orang hati-hati ya dalam ilmu tasawuf, bukan awas kalian terpedaya dengan ibadah kalian gitu. Terpedaya kenapa? Pikirnya doa dia pengen makbul. Enggak ya. Tidak berbuka semuanya itu. Sama ada berdoa atau tak berdoa. Betul Pak. Maka saya bilang kalau kita dalam bertauhid ini dalam di hati kita masuk, duduk di hati, kita nggak terpengaruh lagi dengan orang kafir, nggak terpengaruh dengan orang Islam yang nggak sholat, nggak ngaji, tapi ekonominya hebat ya kan? Ada? Nggak terpengaruh. Kok bisa? Kalau orang ngaji mesti bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab jangan bilang orang ngaji lah ya. Nengok-nengok aja, dengar-dengar aja ya. Kenapa ada orang Islam sholat tidak, ngaji pun tidak, tapi ekonomi terus naik? Ya itu aja lah kata Nabi. Udah kayak gitu udah pecah kali umat Islam. Allah berbuat sekendaknya kok. Itu beraja tauhid. Siapa dikenakinya kan? Membuktikan bahwasanya mau sholat kau nggak sholat tetap ku kasih. Nah, cuman ruginya sana. Ada ruginya kita sendiri. Syariat tinggalkan ya. Ada kawan murid saya lah ngaji. 2 tahun dia nggak ngaji. Muncul ngaji lagi. Saya tanya, udah punya mobil kau kan? Enggak ada. Kereta pun tidak. Tidak apa yang kau dapat selama 2 tahun ini? Selama 2 tahun ditinggalkan ngaji, berapa rugi dia itu? Enggak pikirkan. Jadi benar kata Nabi, kata Rasul, kejar aja akhirat, dunia itu ngikut. Nah, dia dikejarnya dunia, ya akhirat nggak ikut kok.
Ngerti ya Pak Hanif? Selama 2 tahun nggak ada apa-apa, nggak sia-sia aja kan? Nah, tapi hati-hati ya, awas ujub ya Pak Hanif ya, awas ujub. Ujub tuh heran dengan diri kita sendiri, itu ujub. Kalau ria menunjukkan amal kepada orang lain. Izin. Nah, Di mana itu bisa kita mengetahui ria ujub itu datang pada diri kita sendiri? Apa itu bisa kita ketahui sendiri? tahu. Jadi berkata di hati kau sendiri. Ini ujub ya, ujub kan? Hebat juga aku pagi ini udah banyak kali aku udah baca Al-Quran, zikir 300, segala macam banyak kau amal bisa kau kerjakan. Bahkan aku ngajiku banyak sekarang. Berkata di hatiku, itulah ujub tuh. Heran kepada diri sendiri yang banyak berbuat amal. Terbakar semuanya tuh ini. Jadi izin Ustaz menghindari supaya kita tidak tersamanya ujub. Nah, udah ya, sekali aja jangan nanya lagi ya. Capek saya jawabnya. Sekecil apapun kok ketawa. Ekstrim kali ya menurut saya, maksudnya lagi gitu kan. Mau nggak bisa, capek lah sih itu aja. Dengerin ya, sekali aja nanya ya. Untuk kita semua. Aduh itulah makanya payah kita. Ulang lagi lah, Pak. Ulang lagi, Pak. 1 tambah 1 berapa, Pak? Saya lupa. Kau jadi guru sekolah kamu gimana? Sama lah dengan orang bacanya. Biarlah iklan dulu ya. Orang ngajar ngaji itu saya bilang, orang papan tulisnya belakang lemari. Dari 1, kayak kapur. Nah, yang berdiri ini apa ini? Alif, ada. Biasa ini. Titik 1 di bawah, ba. Titik 2, ta. Ulang lagi. Ta. Yang berdiri ini apa? Alif. Udah diulang, bawa tak satu-satu. Nah. Heran yang berdiri ini apa? Diam dia. Guru mana nggak sama? Iya, kau udah ulang-ulang. Ini yang berdiri nggak tahu. Lemari gitu ya. Siapa yang nangis? Nah, kok ketawa? Yang nangis sama gurunya apa muridnya? Guru siapa? Mesti saya nangis ini. Baik kali Ustaz ini kita jelasin. Memang mesti gitu kok. Nah, tapi kalau kau dapat ini darah daging, oh, kuat lagi mulut kau. Nah itu memang nggak gini saya cara ngajar saya gitu. Tapi kalau dapat kau ini duduk di hati kau, apapun nggak ada masalah sama kau dah. Yang tadi itu. Apa tadi yang saya bilang? Kau lupa apalagi saya. Tadi yang tadi. Ujub cara menghindarinya. Nah, udah. Nah, ini berulang saya bilang, makanya sekali aja kurang jangan ulang lagi ya. Makanya sekecil. Nggak apa deh kau catat, udah ada dia. Sekecil, nggak usah catat. Sekecil, dengar Heri. Kau bukan dengar Zulkarnain. Ya, Aduh nangis lah saya kalau gini. dengar Ustaz. Nah, sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, udah pelan kali saya rasa nih ya. Nah, sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia, terhindarlah kau dari ujub tuh. Bukan dia semua kita ini. Sekarang ngaji nih, kurnia siapa ini? Kurnia Allah, kurniamu ya Allah. Memang benarlah kau Maha Pengasih dan Penyayang. Begitu langsung terus beruntun ilmu itu datang memberitahu kita. Itulah ilmu yang bermanfaat itu. Oh bukan itu aja, kau sadar bahwa ini kurnia Allah Ta'ala. Udah, bukan itu aja. Karena itulah bukti dalil Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau kau pikir-pikir ya, bilang sama diri sendiri ya, banyak ada dosa kau. Mana itu kau duduk ngaji di sini nih. Kalau tidak Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Udah soy. Betul nggak itu? Karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang lah. Maka duduk kan yang ngaji sini. Untuk apa kau ngaji ini? Supaya kau tetap ingat kepada aku, teman-teman. Maka disampaikan Nabi, doa. Nggak kita makan salah siapa, salah kita ya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, atau pakai bahasa Indonesia aja. Jadikan aku senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah, jadikan aku senantiasa ingat kepadamu. Itu doa kita. Kalau bahasa Jawanya apa? Hah? Ilik itu ingat aja, macam tadi. Jadikan aku senantiasa ingat kepadamu, cakap Jawa. Kau ini orang Jawa bukan, saksi pula awak, macam biasa. Kau ini Muslim bukan. Itu Misrianto.
Kalau umum Jawanya apa sih? Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu. Nah. Kalau umum Jawa ini apa? Yo Gusti, yo Gusti gawene awak. Nah, lah pada sini am. Salah. Saya tahu enggak tahu. Ini nggak salah sih. Ajab kan. Kalau orang Jawa tuh bilang Allah Taala Gusti. Ya, betul. Ya memang orang Jawa gitu. Ya, Gusti. Pak. Gusti ada. Makanya Gusti Allah katanya. Nah, pangeran ada. Kalau dia main-mainnya kan Tanjung Pura ini ya, dia nggak mana tak Dia ada. Gusti Allah kalau ada apanya. Ya udah. Kalau ada Gusti itu juga. apa kan? Gusti Raja, Gusti Allah kan Gusti Allah salah kan. Udah titik. Gusti Allah, Gusti Raja, Gusti kan artinya. Gusti. Udah, ya. Jadi senantiasa kita ingat sekecil apapun kebajikan bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Biar bisa ngaji, ingat kurnia Allah Ta'ala. Nggak sembarang bisa ngaji. Berulang-ulang saya sampaikan dari dulu pun. Walaupun orang yang jumpa dengan Rasulullah, melihat bercakap dengan Nabi, melihat mujizat segala macam, yang beriman, yang tidak, betul kan? Kalau gitu kita yang ada di pilihan Allah Ta'ala semua ini. Di pilihan Allah Ta'ala ini, syukurilah. Cara mengelola hati itu agar senantiasa ingat kepada Allah macam mana? Nah, sekalian aja ya, sama juga semua nih. Udah ulang-ulang tanya ini, apa-apa. Tapi nggak apa-apa, saya mesti mau jawab juga San. Karena saya khawatir keburu nggak terjawab lagi nanti ya kan. Waktu sedikit kali San, nggak betul saya bilang. Nampak kita aja jari, macam aman-aman aja ya, tenang aja. Di mana-mana bencana turun. Dari mulai bangun tidur, siapa yang bangunkan? Makanya kita ucapkan jangan dengarkan cakap setan. Kalau setan, wah itu setan tuh. Yang bukan setan, alhamdulillah Allah masih kesempatan aku beri hidup. Itulah yang senantiasa ingat. Dari mulai bangun tidur, alhamdulillah kurniamu ya aku masih hidup. Berarti beri kesempatan. Habis dari kita ucap alhamdulillah memuji Allah Ta'ala, kemana terus kita? Kamar mandi. Di kamar mandi tapi jangan diucapkan ya, dalam hati aja. Ngapain kamar mandi? Kencing, udah keluar itu, puji Allah, keluar air kencing itu. Kenapa kita puji Allah Ta'ala? Banyak orang nggak bisa kencing opname rumah sakit, betul nggak? Puji Allah Ta'ala. Itu kalau mau senantiasa ingat dari awal terus ingat. Udah Pak Nabi ya, kencing, alhamdulillah kurniamu ya Allah. Dah kita ngambil wudhu, kan gitu kan? Mandilah ya, mandi. Sunat aku menghadap Allah Ta'ala, aku bukan tanggung-tanggung nih ya kan? Karena kalau ngadapi si miminnya pun mandi kan? Mandi apa enggak? Mandi. Apalagi ngadap yang punya si mimin. Itulah kalian tadi ya nanya saya apa yang ditanya itu saya jawab. Pertanyaan saya macam mana supaya kita terus ingat sama Allah Ta'ala kan? Dari bawah, dari kecil terus. Foto 100 orang calon. Ada urusannya ini ya kan? Masuk setan masuk. Setan senantiasa ngintip kita. Dia nggak lalai, dia ngintip terus sampai tidur kita pun dikacaunya kita kan. Maka orang tua dulu sedikit aja bilangnya, mau tidur kan cuci kaki dulu. Sholat dong, sudah sebagai saya. Kalau nggak cuci itu mimpi-mimpi dikejar hantu, dikejar anjing segala macam. Kalau sholat enggak. Terus ingat Pak Ustaz, setan ngintip terus ya. Mana buktinya? Memang kaji ini benar-benar jelas nyata bisa dibuktikan. Jadi saya bukan ngomong aja, mana nggak cocok, kalian nggak bisa betul bilang masalah. Begitu orang datang ke rumah, assalamualaikum, tak sedekah lah Pak. Apa itu bayang kita? Uang kecil apa uang besar, Jar? Nggak mau uang 100.000, uang 50.000 gitu ya? Tak sedekah lah Pak. Nih. Uang kecil ya? Cepat kita otak kita berpikir, oh ya di atas kulkas ada uang 2.000, kan gitu? Pikirlah kita, uang 2.000 itu bayangkan. Sampai dari kulkas 2.000-nya 2 lembar, yang satu jelek, satu buruk, yang satu cantik, yang satu buruk. Yang mana dikasih sama dia? Hah? Yang buruk? Iya San? Iya. Enggak, kalau semakin ditanya makin pahit ini. Kalau kami ngaji dulu, udah berhenti kau kan.
masuk ke hutan begitu kan. Nanya juga, jawab guru terus lah, mana mau tahu dia. Kita juga kalau lagi kan mengisi dilarang. Iya, tapi kita buat cerita pengemis ya ini, cerita masalah Orang miskin dalam Islam tuh orang diam dirinya. nggak boleh dah, ngemis sudah nggak boleh. Titik ya, selesai santai ini dulu. Udah, itu kehidupan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Terus dari situ. Kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala, jadi kita kasih yang buruk ini. Di 2000 tadi, satu jelek, satu yang mana suka, kasih yang paling baik. Kan gitu kan? Kan kita Nabi, anjurkan Nabi kalau ada apa kasih yang paling bagus. Nah, ini gara-gara guru juga yang salah ini. Guru juga yang salah, karena kita gurunya waktu menyampaikan ini, berilah kepada seorang yang kau kasih, yang sangat kau sayangi, kata si guru. Dia lagi ngajar di rumah, orang terserah datang di rumahnya. Kira kan dia ngaji sama suaminya kan. Oh iya, ku amalkanlah kaji ini. Apa disayangi suamiku? Suami baru beli sejadah sayang kali, nggak boleh pakai sejadah. Inilah ku kasihkan, gitu ya kan. Kasih tak sedekah tadi. Pulanglah suami masih mengasar, mana sejadah deh? Oh tadi orang tak sedekah bang. Kenapa ngajarkan suruh kasih yang paling sayang? Itu yang ku kasihkan. Aduh deh, itu orang sama kita bukan kita sama orang. Gitu. Nah itu berarti serius Pak Hanafi. Dengar deh. Kalau tergak sih terang aja, apa cerita itu lantas itu nggak mau. Ingat kita sama Allah Ta'ala dan ingat kepada musuh kita yang ngintip terus. Jadi heran, kalau saya tanya, yang mana kau kasih? Uang 2000 yang cantik apa yang jelek? Yang cantik ya, udah masuk kaji kok, ya udah gitu kan? Itu ngasih bentuk kapal sedekah kan? Kalau sama guru, yang jelek aja ya kan? Ya alhamdulillah, bagus lah. Itu namanya orang ngamalkan kaji. Cuma ngamalkan kaji pun guru pun salah juga, saya bilang tadi. Kau jangan gitu deh, maksudnya orang sama kita, jangan kita sama orang. Udah. Barulah buat peraturan si guru ya, dengar ya. Kau ambil aja lah di suka artikel, tapi mesti kau bilang. Di kantong abang tuh banyak duitnya, semua ada duit, tapi ada duit yang haram, ada yang halal. Ada yang subhan, makanya jangan asal jadi aja deh. Oh ya, baru asal papa sih nanya ada sama suaminya. Kalau nggak asal jadi aja, nggak bisa. Ada dikasih orang dari uang yang haram, belum sempat digunakannya, diambil istrinya, bikin belanja beli daging. Nah, itulah yang kita syukur diselamatkan ya. Kalau enggak, saya kok cerita berdiri dulu rumah saya san, iya ngerinya saya kira. Selamat. Kalau tidak, inilah orang Kristen menghancurkan kita ini. Betul Bapak cerita belum? Yang diapakan Allah Ta'ala Hasan. Bukan si Hasan yang Allah Ta'ala menggerakkan dan nanya. Kau ini orang Islam bukan? Nggak aja, tak Hasan lagi. Kristen gitu. Kalau saya udah pesan sop buntut ya. Kalau sempat dari telur makan sop babi lo makan ya kan. Nah itu makin dekat-dekat sama Allah Ta'ala supaya kita terpelihara sama Allah Ta'ala ya, nggak terkena kita kayak gitu, insya Allah. Apalagi macam sekarang ini kan. Tadi kan saya bilang Pak Hanafi yang dikhawatirkan yang gini, ini bentar lagi masuklah tahun baru nih Ustaz. Banyak kali orang Islam merayakan tahun baru. Orang-orang lantas itu lah kita sekarang nggak bisa kita kendalikan lagi udah ini. Kalau nggak boleh tuh rumah makan uang Medan itu ya, pakai jilbab semuanya. Apa nggak banyak orang Islam hancur itu? Karena itu ya, makan uang Medan, halal, ada musola. Kalau nggak ikut kita memberantasnya, ini kami udah capek memberantas orang. Jangan kena rayakan tahun baru itu ya. Bermunculan alasan, kami nggak ngerayakan tahun baru, kok cuman memang kami bakar ikan katanya. Kok inari kok bakar? Banyak alasan. Ya malam ini kan ada, malam ini kan malam peri, malam libur, ada aja alasan. Jangan lagi bikin itu, ya. Selamatkan diri dan keluarga kita masing-masing. Nanti kalau kita bikin juga dengan dalih yang tadi, ya, memang malam hari liburan satu, dan bukan merayakan itu kok nggak ada.
kata kita. Anak kita nengok aja. Nanti dia tahu deh, oh ayahku dulu bener tahun baru ngerayakan kok, bakar ikan kok. Nah itu tertanam nanti kan. Itulah asal mulanya orang nyembah berhala itu. Gara-gara itu sejarah dari zaman Nabi Nuh. Teringat ada orang-orang yang ikut sama Nabi Nuh tuh yang taat itu memang orang yang taat semua itu, orang pilihan betul itu semua itu. Jadi ke generasi berikutnya, oh dulu atuku namanya Syanu ya. Orang alim ya, bertawasul sama itu. Berkat kehalimannya itu, berdoa minta tolong soal gitu. Kata iblis, nanti mulai apa dia dibuatnya lukisan mesti terbayang lagi kan. Kita kan mesti terbayang muka orang tua kita kan. Dibuat lukisan. Kata iblis jangan tanggung tuh, bentar lagi habis lukisan kau tuh. Dipahat buat patung. Jadi nggak usah buat patung. Bukan nyembah patung orang tua saya mulanya. Jalanilah atuku yang orang alim itu. Kena kasih itu berkat dia lah, limpahkanlah rahmat sama aku. Gitu maksudnya. Mula-mula gitu, anaknya lihat kelakuan ayahnya ini kan. Oh gitu rupanya, minta sama patung. Itu tepatnya. Setelah saya punya orang nyembah berhala. Bukan enak Nabi Ibrahim berantasnya itu ya. Berat kerja Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim yang berantas berhala nih. Dia jual berhala ya kan. Jual patung. Tuhan, siapa mau beli Tuhan aja lah. Tapi ini dulu gua dicapak-capak aja. Yang tertidur, yang apa. Ada lagi. Bodoh kali orang bilang kau Tuhan ya. Padahal tergolek pun gak bisa bangun ya kan. Tapi itu dasar kalau nggak dibuka Allah Ta'ala tak terbuka juga. Ini. Jadi hasil cerita ini yang saya harapkan supaya duduklah di hati kita. Benar Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha. Itu aja. Oh tidak, Maha Kaya dalam segala hal, Maha Mengetahui dalam segala hal, Maha Kuasa dalam segala hal. Sehingga tidak ada satu pun yang payah kalau telah mudahkan. Kita tasdik ini. Kenapa? Orang dia Maha Kuasa kok. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas setiap sesuatu. Udah, tinggal minta sama Allah Ta'ala. Apa kau maunya? Gitu ya. Yang enaknya si Mimin temunya minta maharnya 50 juta. Gimana? Pingsan kau pada alhamdulillah. Udah gak usah jawab. Kalau pakai gak usah jawab, nanti salah ya. Kalau melihat hakikatnya kita ketahui. Allah Ta'ala jadikan mulut yang bilang gitu. Pasti ada. Ada, iya insya Allah. Wah. Dari mana? Nggak tahu kita kok. Maka si Hasan ini saya tanya langsung waktu di Mekah, saya tanya langsung, buktikan saya bilang tuh, saya bilang nggak semuanya orang pergi ke Mekah itu pakai duit. Tanyalah kan, biar kau buktikan sendiri. Nah itulah untungnya. Sudah. Nah kalau sudah tasdik dari hati, yakin kita murni Allah Ta'ala menjadikan semuanya ini ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Barang antara kedua itu siapa? Apa aja ya? Masuk sana si Mimin. Pas ragu-ragu Jamiri. Masuk ya kan? Masuk. Allah jadikan semua. Kalau itu siapa punya itu semua? Allah Ta'ala punya. Yang 100 orang tadi pun Allah Ta'ala punya semua. Tinggal minta sama dia. Dia tergantung kita masing-masing jemaahnya. Siapa yang yakin dan mengamalkan dapat. Jadi bagi anak lajang, anak gadis kan saya sudah ajarkan. Minta sama Allah Ta'ala, ya berikan aku seorang istri yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertaat padamu. Perempuan pun gitu. Ya Allah berikanlah aku seorang suami yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertaat padamu ya. Nah. Oh kita dulu nggak berdoa itu. Sekarang doanya. Aku salah dulu ya. Astagfirullah. Nggak aku minta seperti itu ya kan. Seharusnya kita minta doa sebelum kawin. Taunya nengok cantik aja kan, cantik nih. Tambah B titik-titik pula ya. Kan itu makanya kan. Harusnya enggak. Nah udah. Jadi saya bilang sama ada anak gadis umur 30 tahun, cantik anaknya ya kan. Macam mana udah kau amalkan? Udah Ustaz, tapi kok enggak nampak, bayangannya pun enggak ada katanya pula. Bayangannya pun enggak ada. Yang penting kau bersuara. Ini saya suka kau bertanya seperti ini. Ini kan?
Jadi dengan kompetensi kau dapat jawabannya, tinggal kau ngamalkan. Ini kisah nyata, bukan karang-karangan saya, enggak kok. Bayangan nggak ada kan? Bayangan itulah kau minta sama Allah Ta'ala. Saya bilang. Diamalkannya, Ri. Ya Allah, bayangan pun nggak ada ini. Tunjukkanlah bayangan sama aku, ya Allah. Macam mana cara menentukan bayangannya? Bukan ada lampu, ada bayangan, nggak gitu. Dia buka Facebook. Seorang laki-laki mencari seorang istri. Langsung nampak kan? Kirim, dibalasnya lah. Dengan cara agama ya kan. Apapun ceritanya ya. Kita agama lah, macam mana dikaji, sampaikannya. Tertarik betul laki-laki itu. Malam minggu nilai, besok malam mau datang deh. Orang luar kota. Nggak mau main-main, mau Minang langsung. Itu baru orang mau kawin namanya, Ri. Bukan cerita-cerita aja, nanya sana, nanya sini. Tapi aja pening kepala ikut pening. Dengernya pun pendengar. Nah, langsung dapat itu dia. Kenapa dia yakin? Kalau bayangan pun nggak ada sama kau, minta sama Allah Ta'ala bayangan. Bayangin aja, Pak. Ya ngelawan lah kau terus. Makan kau lah ngelawan kau itu. Itulah yang kau dapat. Aku pada sangka hamba aku Allah Ta'ala. Nggak ditiba sampai satu-satu cabut deh, ke satu cabut tang. Siapa Allah Ta'ala jadikan itu semua. Yang nggak ngaji lagi. Siapa yang bikin nggak ngaji lagi? Nah. Saya nyampaikan aja. Tapi kalau kau syukur kata Allah Ta'ala, ini kata Allah Ta'ala saya nyampaikan, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Di sini kadang kesalahan kita tuh. Selalu bersyukur kau dapat banyak, kalau sedikit enggak. Padahal itu rahasianya. Kalau mau banyak, syukurin sedikit. Akan datang banyak. Kalau sedikit enggak kau syukuri, sedikit enggak gue kasih. Nah, udah. Jadi mamanya bilang sama saya, emang saya tahu ceritanya. Pak Ustadz, macam mana itu anak saya? Dia mau kuliah juga. Jangan, ya. Nggak usah pikirin kuliah, kawin, nikah. Makin ngeri nih sekarang nih ya. Jadi nggak usah heran. Bahkan ada satu yang saya baca, anak-anak perempuan sekarang ini, tapi jatuh pesona kalian ya, lebih suka ada nyari orang yang punya istri pada lajang katanya. Ya kok gitu? Karena orang punya istri dia pasti sayang. Lajang belum tuh ada duitnya, nanduannya adanya ya kan. Apa iya, Ren? Nah, sini. Makanya kau bolak balik ke Aceh dia. Nah, sudah. Apalagi memang sudah kita ketahui. Nah, itu pegang kuat-kuat ya. Bahwasanya langkah rezeki pertemuan waktu di tangan, jangan campuri. Salah satu sebab binasa manusia itu adalah mencampuri urusan yang bukan urusannya. Itu rumusnya yang gatot itu. Masukkan dalam hati. Jadi enak kita melakukan kehidupan ini. Apa masalah enak jalannya kan? Oh enggak. Langkah rezeki pertemuan mau di tangan, jangan campuri. Maka banyak orang mencampuri binasa dia. Mana ke Malaysia, dari TKW ke Arab Saudi, pulang dari Arab Saudi duit nggak dapat. Ada juga lah dapatnya kan, apa bawa anak ya orang Arab ya kan. Ada yang dapat cap gosokan ya, cari penyakit. Jadi kalau dapat calon nanti ada cap gosok di belakang, tahu lagi oh dari TKW ini ya kan. Yang susah kan dapat perempuan ada cap Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu? Disentuh pun nggak boleh kalau nggak ada uduk ya. Maka tak dijadikan Allah Ta'ala itu. Kalau dijadikan gitu lah payah lah, kita nggak punya anak lah ya. Jadi pertama-tama orang menghantarkan dia itu yaitu Abu Hasan Asy'ari. Dan adalah ceritanya adalah Abu Hasim Jabai, guru Ibu Hasan Asy'ari. Nah, lagi bapak tirinya, suami ibunya. Maka tinggallah mengikut orang yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah.
40 tahun. Lama udah belajar dia, 40 tahun ilmu Mu'tazilah yang tadi. Kemudian maka melihat ia akan Nabi dalam tidurnya 3 kali. Berkata ia baginya pada tiap-tiap kali, "Hai Abu Hasan, tolong olehmu akan akaidah yang diriwayatkan daripada aku. Tolong kau selamatkan agama ini." Kata Nabi bilang sama dia, Abu Hasan Asy'ari tadi. Maka bahwasanya ia yang sebenarnya. Maka sembah Abu Hasan pada yang ketiga kalinya, betapa aku tinggalkan akan mazhab yang sudah aku tasawurkan masalahnya, yang sudah aku pegang, sudah aku ceritakan kemana-mana pun. Kata ini, cuman aku merubahnya ini, dan aku ketahui akan dalilnya 30 tahun daripada bicara aku dengan ilmunya. Maka sabdanya Rasulullah SAW, jika tiada aku ketahui bahwa Allah Ta'ala menolong akan dikau, ini kata Nabi ya, ini untuk kita lah nih ya, kalaulah tidak diketahui Allah Ta'ala, tidak aku ketahui, kata Nabi, bahwa Allah Ta'ala menolong akan dikau, dengan penolongnya tiada kusurahkan kau, gak kusurahkan dikau deh. Ngerti kalau di cerita ini nih, dia kan tadi bilang udah 40 tahun, macam mana aku merubahnya lagi, aku sampaikan ini kan berat ini, udah aku tasawurkan menjadi saran dalil-dalil semua, udah aku terangkan tamu tajilah tadi. Jadi kata Nabi dalam mimpinya, kalau enggak aku ketahui kau bakal tolong Allah Ta'ala, enggak aku suruh kau ini. Allah Ta'ala nolong kau usah khawatir. Nah, di sana dikiaskan semua itu. Makanya kalau kita tolong agama Allah Ta'ala, Allah pasti tolong kita. Enggak usah khawatir. Apalagi memang udah ketahui Nabi. Nah, udah agak terang ya. Kalau belum saya ulang lagi situ aja. Nabi itu datang ya dalam mimpi, sampai 3 kali mimpinya. Kan orang luar biasa dia itu. Orang bisa mimpi dengan Rasul itu orang luar biasa itu, mimpi sama Nabi. Dan juga ini kan bahasa Asy'ari ini kan orang yang terjun jernih. Nah. Tapi kan bisa Rasulullah tuh nanti dalam mimpi 3 kali. Apa hikmahnya? Dia gini, kata, kau kenapa gak tolong agama nih, kata Nabi dalam mimpinya. Dia orang pintar, dia sampai diangkat jadi apalah apa namanya kedudukan yang di orang Mu'tazilah, banyak diajarkan orang, muridnya pun banyak, ribuan ya kan. Jadi kenapa gak tolong agama ini? Katanya macam mana aku merubahnya ini, udah kuajarkan ini banyaknya semua orang. Kalau tak aku ketahui kau bakal tolong Allah Ta'ala, aku sampaikan sama kau gitu. Enak aja jawab ya kan. Udah sampai lah ini. Udah akhirnya. Apa pula kata dia? Ya. Betapalah aku tinggalkan mazhab yang sudah ku tasawurkan masalahnya, dan aku ketahuikan dalilnya. 30 tahun namanya aku dah ngajar, paham Mu'tazilah. Dia bicara aku dengan ilmunya. Maka sabda Rasulullah SAW, jika tiada aku ketahui bahwa Allah Ta'ala menolong akan dikau, dengan penolongnya tiada aku suruhkan akan dikau. Kemudian maka jagalah ia daripada tidur, terbangun dari tidurnya. Maka berkatalah ia, maka tiada kemudian daripada nyata yang sebenarnya, melainkan sesat. Kemudian maka mengambil akan beberapa hadis yang menolongkan akan akaid ahli sunnah wal jamaah. Cari hadis ya, yang datang pada melihat akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Itu diambilnya dari hadis ya, bahwa nanti kita melihat Allah Ta'ala di hari kiamat. Dan hadis yang beri syafaat Nabi SAW dan lainnya. Maka ditolongnya lah Allah Ta'ala, dan maka ditolong Allah Ta'ala dengan penolongnya. Maka adalah ia bukakan daripada padanya beberapa bicara dan beberapa dalil dan burhan, keterangan yang tiada pernah mendengar daripada syekhnya, yang nggak pernah dengar gurunya sekali-kali, dan tidak pernah dilihatnya dalam kitab. Kemudian lenyap ia daripada mata manusia, menghilang dia dari mata manusia ya, pada rumahnya 15 hari hilang dia, nggak nampak orang. Kemudian maka keluarlah ia kepada masjid Jami, dan naik ia ke atas mimbar dan berkata ya, hei segala manusia,
Sungguhnya adalah raibku daripada kamu masa ini, karena bahwasanya aku tilik akan beberapa dalil, maka aku dapatlah. Ini diterangkannya. Masjid Jami di atas mimbar berdiri, dia terangkannya. Bersama-sama padaku beberapa dalil, yakni berlawanan dalil, tiada dapat aku hendak lebih daripada satunya. Maka aku minta petunjuk daripada Allah Ta'ala, maka menunjukkanlah kehendakku kepada aqaid yang sebenarnya. Maka aku taruhkanlah di dalam kitab ini, dan sungguhnya telah kutinggalkanlah daripada segala ilmu yang ada aku etikan akan dia, seperti aku tinggalkan daripada kain ini. Jadi selama ini aku pelajari ilmu Mu'tazilah, aku tinggalkan semuanya gitu. Seperti aku menanggalkan daripada kain ini, maka tanggalkannya lah kainnya daripada pakai yang dipakainya. Bukanya kain campakannya. Nah, gitu kira aku campakan ya. Dan melontarkan ya. Kemudian maka diingatkan kitab yang ada kering atas mazhab ahli sunnah wal jamaah kepada manusia. Maka ialah pertama-tama orang yang mengedarkan ilmu qaidul dengan jalan kitab. Dia lah menjelaskan masalah dengan jalan kitab. Saya Asy'ari tadi ini ya. Dan sunat, yakni mengikut Quran dan hadis dan ijma' sahabat yang dahulu-dahulu, yang soleh-soleh. Maka jadi hinalah segala ahli i'tizal yang membantah tadi ya. Dan namanya ilmu ini ilmu tauhid. Nah, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.